Naam. Oh, Hiban ya. Tafadhol ya Hiban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan membawakan materi tentang nuzul Quran serta urutan dan pengumpulannya. Boleh di next. Kemudian kelompok satu ini terdiri dari 7 orang, yaitu ada Aisyah Hima, kemudian Atika Salsabila, Rizmi Al-Hanis, Tasya Aulia, Ayla Syahda, Mira Rahmawati, dan Muhammad Siban Rozani. Boleh dilanjut. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Laila. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih Tia atas kesempatannya. Saya izin memaparkan mengenai latar belakang dari materi ini. Jadi, Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki peran sentral dalam kehidupan umat Islam. Nah, bukan hanya sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dan peradaban, sebagai petunjuk. Dan proses turunnya Al-Quran ini bertahap selama 23 tahun. Pengumpulannya itu sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga masa Khulafaur Rasyidin. Hal ini itu menunjukkan bahwa eh, Al-Quran ini jaminan keotentikan wahyu. Oleh karena itu, kajian mengenai turunnya dan pengumpulan Al-Quran penting dilakukan untuk memperkuat pemahaman, keyakinan, dan pengamalan umat Islam terhadap kitab sucinya yaitu Al-Quran. Mungkin sekian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Rizmi Alhan. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya melanjutkan apa yang kita kaji di materi ini, itu tentang nuzulul Quran seperti dari latar belakang yang sudah dijelaskan oleh Kila Syahda. Maka saya akan lanjutkan untuk membacakan rumusan masalah atau apa aja sih yang akan kita kaji dalam pertemuan dan pembahasan kali ini. Yang pertama kita akan mencari tahu apa sih yang dimaksud dengan nuzulul Quran serta gimana sih tahapan-tahapan turunnya Al-Quran itu. Selanjutnya kita akan mencari ayat manakah yang pertama dan juga terakhir diturunkan serta bagaimana perbedaan pandangan antara para ulama tentang ayat-ayat tersebut. Dan selanjutnya itu bagaimana proses pengumpulan Al-Quran berlangsung pada masa Rasulullah SAW. Proses pengumpulan Al-Quran. Boleh next? Boleh next operator? Ini setelah tujuan lagi. Ya lanjut ke slide tujuan. Bentar. Sudah muncul belum? Belum Iban, mungkin masih loading. Oke udah muncul. Oke selanjutnya kita lanjut ke tujuan. Tentunya dari tujuan presentasi ini, tujuan makalah ini untuk menjawab
rumusan masalah yang tadi telah saya singgung di awal. Tujuan yang pertama yaitu untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu untuk memberikan penjelasan mengenai makna nuzulul Quran, tahapan-tahapan turunnya, serta hikmah yang terkandung dalam proses penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur. Untuk tujuan yang kedua yaitu untuk menyajikan uraian tentang ayat pertama dan juga ayat terakhir yang diturunkan, sekaligus menjelaskan perbedaan pandangan para ulama terkait hal-hal tersebut. Selanjutnya itu menggambarkan proses pengumpulan Al-Quran yang berlangsung sejak masa Rasulullah SAW hingga masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Dan untuk tujuan yang terakhir yaitu untuk menegaskan urgensi memahami sejarah turunnya dan proses pengumpulan Al-Quran sebagai wujud penguatan keyakinan terhadap keautentikan wahyu, sekaligus menumbuhkan semangat untuk mencintai dan juga mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Boleh next slide. Selanjutnya dari latar belakang dan juga rumusan dan tujuan masalah yang tadi kita bahas, maka kita akan masuk ke materi intinya yaitu turunnya Al-Quran. Ya, nantinya kita akan membahas gimana sih makna nuzul Al-Quran, tahapan-tahapan diturunnya Al-Quran, dan bagaimana caranya Al-Quran itu turun. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Rizky. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tasya. Jawabannya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan untuk membahas pembahasan yang pertama, yaitu terkait turunnya Al-Quran. Nah, sebelumnya kita akan mengenal terlebih dahulu makna dari nuzul Quran itu sendiri. Secara etimologi, nuzul ini berasal dari bahasa Arab, yaitu yang zulu nuzulan, yang artinya turun atau diturunkan. Sedangkan secara terminologi, nuzul Quran ini merupakan turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama 23 tahun, yakni 13 tahun di Makkah dan 10 tahunnya di Madinah. Kemudian kita akan bahas terkait tahapan-tahapan dari nuzulul Quran. Nah, tahapannya itu ada dua, teman-teman. Yang pertama yaitu nuzul jumlah. Nuzul jumlah ini dimaksudkan turunnya sekaligus. Jadi turunnya Al-Quran secara utuh dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surah Al-Qadar ayat 1 dan juga Quran Surah Al-Baqarah ayat 85. Nah, tujuan diturunkannya Al-Quran ini secara sekaligus itu untuk menunjukkan kemuliaan Al-Quran itu sendiri, serta menegaskan bahwa Al-Quran ini benar-benar berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyiapkan turunnya wahyu secara bertahap kepada Nabi Muhammad. Nah, tahapan yang kedua itu ada nuzul tafsil. Nuzul tafsil ini turunnya berangsur-angsur atau bertahap-tahap. Jadi pada tahap ini Al-Quran itu diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril selama 23 tahun seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Jadi pada tahap ini juga dibagi ke dalam dua periode. Yang pertama yaitu periode Makkiyah, yang mana selama dan diturunkannya di Mekah. Isi dari ayat di surah-surah Makkiyah ini menegaskan terkait akidah, tauhid, iman kepada hari akhir, serta akhlak. Nah, umumnya ciri-ciri dari surah-surah Makkiyah ini ayatnya pendek, kemudian diturunkannya untuk menguatkan iman umat Islam yang masih minoritas dan menghadapi tekanan dari kaum kafir Quraisy. Kemudian yang kedua ada periode Madaniyah, yang mana diturunkannya di Madinah selama 10 tahun. Isi dari surah Ramadan ini menegaskan terkait syariat, hukum, muamalah, serta kehidupan sosial. Nah, ciri dari surah Madaniyah ini biasanya ayat-ayatnya lebih panjang dan detail karena membahas terkait hukum dan peraturan. Kemudian diturunkan juga untuk membina masyarakat Islam yang sudah kuat, teratur, dan menjadi pusat peradaban. Slide. Nah, di sini ada cara turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad. Jadi ada beberapa tahapan atau beberapa cara turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu adanya
Nabi. Jadi wahyu itu ditanamkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati Rasulullah tanpa perantara malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, Jibril menyerupai manusia. Jadi terkadang malaikat Jibril itu datang dalam bentuk manusia, dalam wujud manusia agar lebih mudah dipahami oleh Nabi dan juga dapat terjadinya percakapan secara langsung oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, adanya suara seperti gemerincing lonceng. Nah, wahyu seperti ini merupakan salah satu wahyu cara turunnya wahyu yang paling berat kepada Nabi uh, karena bahkan Nabi Muhammad itu beliau bisa berkeringat meskipun di udara yang dingin saking bebannya itu seberat itu gitu. Nah, kemudian yang terakhir adanya pertemuan langsung. Hal ini bisa kita lihat pada peristiwa Isra Mi'raj. Rasul menerima wahyu secara langsung tanpa perantara, yaitu wahyu untuk melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Mungkin sekian penjelasan dari saya, dikembali ke Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sofia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah. Padanya saya persilakan. Oke, baik. Nah, izin melanjutkan. Sekarang kita masuk ke dalam tentang hikmah turunnya Al-Quran secara dengan turunnya Al-Quran secara bertahap, terdapat banyak hikmah dari berbagai sisi atau segi. Yang pertama dari sisi pedagogis, dengan turunnya wahyu secara bertahap, Nabi dan para sahabat menjadi lebih mudah memahami, menghafal sekaligus mengamalkan ayat demi ayat. Kemudian dari segi psikologis, wahyu wahyu yang turun berkala juga menjadi penguat mental Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena perjuangan dakwah itu berat. Ayat-ayat Al-Quran yang datang di waktu itu menjadi penopang jiwa beliau. Selain itu, cara ini juga membuat masyarakat Arab lebih mudah menerima perubahan secara perlahan. Yang ketiga, dari segi sosial historis, Al-Quran sering turun menanggapi peristiwa atau pertanyaan tertentu. Jadi sifatnya kontekstual sesuai kebutuhan umat saat itu. Kemudian dari segi spiritual, wahyu berita wahyu bukan hanya teks, tetapi juga menjadi penguat semangat dakwah. Boleh di next. Yuk. Selanjutnya kita masuk ke materi ayat pertama dan terakhir turunnya Al-Quran. Boleh di next. Ayat pertama yang turun, mayoritas ulama berpendapat ayat pertama yang turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang isinya perintah membaca. Ini menandai dimulainya risalah kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bacaan atau ilmu yang pertama kali disebut? Karena Islam sejak awal sudah menekankan pentingnya pendidikan, pengetahuan, dan literasi. Namun ada juga pendapat lain bahwa ayat pertama itu surah Al-Mudaththir ayat 1-3 yang isinya perintah berdakwah. Kalau tadi Al-Alaq itu mungkin lebih ke fondasi pribadi Rasulullah, maka Al-Mudaththir ini perintah untuk action atau bergerak gitu, yaitu menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Dan kalau diperhatikan dua pendapat ini dapat saling melengkapi. Pertama, Rasulullah dipersiapkan secara pribadi lewat wahyu di surah Al-Alaq, lalu diberi tugas untuk berdakwah lewat wahyu dalam surah Al-Mudaththir. Kemudian ayat terakhir yang turun
Nah, kalau ayat pertama mayoritas ulama sepakat, ayat terakhir memiliki banyak perbedaan pendapat karena tidak ada riwayat yang benar-benar tegas dari Nabi sendiri. Ada yang berpendapat ayat terakhir adalah surah Al-Baqarah ayat 281 yang berisi peringatan hari kembali kepada Allah. Riwayat menyebut ayat ini turun 9 hari sebelum Rasulullah wafat. Kemudian ada juga yang menyebut Al-Baqarah ayat 278 sampai 282 yang berisi tentang hukum riba dan utang piutang. Ada juga yang mengatakan surah An-Nisa ayat 176 tentang waris. Ada juga yang bilang Al-Maidah ayat 3 yang menegaskan kesempurnaan agama Islam. Ayat ini turun di Arafah saat Haji Wada, menjadi momen bersejarah yang sangat sakral. Sebagian ulama lain berpendapat surah An-Nasr, karena ayat ini memberi isyarat bahwa tugas Rasulullah sudah hampir selesai dan wafat beliau sudah dekat. Dari sekian pendapat itu, ulama banyak yang cenderung menguatkan bahwa ayat terakhir yang turun adalah surah Al-Baqarah ayat 281. Karena pesannya sangat pas bagi penutup, yaitu mengingatkan manusia bahwa pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah. Sekian penjelasan hikmah dan ayat pertama dan terakhir turunnya Al-Quran dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ya Syarina. Selanjutnya, pengumpulan Al-Quran akan dibacakan oleh Mira Rahmawati. Adanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Tia. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji mengenai pengumpulan Al-Quran. Boleh di next? Baik, sebentar. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengumpulan Al-Quran itu sendiri. Jadi Jam'ul Quran atau pengumpulan Al-Quran memiliki dua makna yang saling berkaitan namun berbeda secara konseptual. Pertama, pengumpulan dalam arti penghafalan, yaitu proses menyimpan dan memelihara Al-Quran dalam ingatan atau hati, yaitu hifdzuhu fi as-sudur. Kedua, pengumpulan dalam arti penulisan fisik, yaitu proses mencatat dan menyusun Al-Quran secara tertulis, mulai dari huruf demi huruf, ayat demi ayat, hingga surah demi surah, baik dalam lembaran-lembaran terpisah maupun dalam satu kitab utuh yang disebut mushaf, jam'uhu fi as-sutur. Kedua aspek pengumpulan ini sama-sama penting dalam sejarah preservasi Al-Quran. Aspek penghafalan menjamin keberlangsungan transmisi Al-Quran melalui jalur lisan yang tidak terputus, sementara aspek penulisan memberikan jaminan dokumentasi fisik yang dapat dirujuk dan disebarluaskan ke berbagai wilayah. Adapun pengumpulan Al-Quran itu terjadi dalam 3 masa atau 3 fase ya. Yaitu masa pertama masa Rasulullah SAW, masa kedua adalah masa Abu Bakar As-Siddiq, dan masa ketiga adalah masa Utsman bin Affan. Masa pertama yaitu masa Rasulullah SAW, yaitu proses penghafalan oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang ummi atau tidak bisa membaca dan menulis, beliau segera menghafalkan setiap ayat yang diturunkan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada beliau sebuah keistimewaan yang tidak diberikan kepada siapapun, yaitu kemampuan otomatis membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Dalam Quran Surah Al-Qiyamah ayat 16-19, Allah berfirman yang artinya, "Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya." Jaminan Allah ini memiliki signifikansi yang sangat penting karena Nabi Muhammad SAW merupakan sumber rujukan utama bagi para sahabat dalam mempelajari Al-Quran. Untuk memastikan akurasi hafalan, setiap tahun Malaikat Jibril alaihissalam datang untuk melakukan murojaah atau mengulang dan memverifikasi seluruh ayat yang telah diturunkan. Pada tahun terakhir kehidupan Nabi,
Proses murojaah ini dilakukan sebanyak 2 kali untuk memastikan kesempurnaan hafalan. Selanjutnya, antusiasme para sahabat dalam menghafal. Para sahabat menunjukkan semangat yang luar biasa dalam menghafal Al-Quran. Mereka berlomba-lomba untuk menguasai hafalan dengan saling membantu dan berbagi pengetahuan. Jumlah penghafal Al-Quran di kalangan sahabat sangat banyak, mencakup tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai kalangan. Dari kalangan muhajirin yang terkenal sebagai penghafal Al-Quran antara lain ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tolhah, Sa'ad, Abdullah bin Mas'ud, Huzaifah, Salim Maula Abi Huzaifah, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Amr bin As, Abdullah bin Amru, Muawiyah, Abdullah bin Zubair, serta para istri Nabi seperti Aisyah, Hafsah, dan Ummu Salamah. Dari kalangan Ansor yang termasuk penghafal Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, Zaid bin Sabit, Abu Darda, Anas bin Malik, Abu Zaid, dan banyak lagi lainnya. Besarnya jumlah penghafal ini dapat dilihat dari fakta bahwa dalam perang Yamamah saja sebanyak 70 qurra atau penghafal Al-Quran gugur sebagai syuhada. Jumlah yang sama juga gugur dalam peristiwa Sumur Ma'unah. Adapun faktor-faktor pendukung tradisi menghafal. Jadi beberapa faktor yang mendukung berkembangnya tradisi menghafal Al-Quran pada masa Rasulullah SAW antara lain pertama, tradisi lisan yang sudah mengakar kuat di kalangan bangsa Arab yang terbiasa menghafal syair-syair dan silsilah keturunan atau ansab secara turun-temurun. Kedua, kecintaan yang mendalam terhadap Al-Quran sebagai wahyu Allah yang membuat para sahabat merasa terhormat dapat menghafalkannya. Ketiga, keterbatasan alat tulis menulis pada masa itu yang membuat hafalan menjadi cara paling praktis untuk menyimpan dan menyebarkan Al-Quran. Tradisi menghafal Al-Quran ini bertahan hingga saat ini. Di Masjidil Haram pada bulan Ramadan kita masih dapat menyaksikan para hafiz muda membaca 1 juz setiap malam dalam sholat tarawih, menunjukkan kontinuitas tradisi yang dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Sistem penulisan di zaman Nabi. Setiap kali ada ayat yang turun, Nabi Muhammad SAW segera mendiktekannya kepada para penulis wahyu yang telah ditunjuk secara khusus. Yang lebih penting lagi, Nabi tidak hanya mendiktekan ayat-ayat tersebut, tetapi juga memberikan petunjuk yang jelas mengenai penempatan ayat dalam surat yang tepat, tartib al-ayat wa surah. Hal ini menunjukkan bahwa susunan ayat dalam Al-Quran bersifat tauqifi, yaitu berdasarkan petunjuk langsung dari Allah melalui Rasulnya. Abdullah ibn Abbas meriwayatkan, jika suatu surah diturunkan kepada Rasulullah SAW, beliau memanggil sebagian penulis wahyu kemudian memerintahkan, letakkan surat ini pada tempat yang demikian dan demikian. Sementara itu, Zaid bin Sabit menyatakan, kami pada masa Rasulullah SAW menyusun Al-Quran pada riqa atau lembaran-lembaran. Yang dimaksudkan adalah menyusun surat dan ayat sesuai dengan petunjuk Rasulullah yang bersifat tauqifi berdasarkan wahyu Allah melalui malaikat Jibril. Media penulisan yang digunakan. Karena keterbatasan fasilitas tulis-menulis pada masa itu, para penulis wahyu menggunakan berbagai media sederhana yang tersedia seperti pelepah kurma, batu tipis, kulit binatang, dan daun-daunan. Meskipun media yang digunakan sederhana, namun proses penulisan tetap dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan akurasi tinggi. Para penulis wahyu, di antara para sahabat yang terkenal sebagai penulis wahyu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit ibn Qais. Sebagian dari mereka sudah menjadi penulis sejak periode Makkah, sementara sebagian lain baru bergabung pada periode Madinah. Selain penulis resmi yang ditunjuk, pasti ada pula sahabat-sahabat lain yang menulis Al-Quran atas inisiatif pribadi mereka. Alasan Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu mushaf pada zaman Rasulullah SAW, Az-Zarqani mengemukakan beberapa alasan mengapa Al-Quran belum dikumpulkan menjadi satu mushaf lengkap pada masa Nabi. Pertama, belum ada kebutuhan mendesak untuk melakukan hal tersebut karena para qurra masih sangat banyak. Hafalan lebih diutamakan daripada tulisan, alat tulis menulis sangat terbatas, dan yang terpenting adalah Rasulullah masih hidup sebagai rujukan utama yang dapat langsung ditanya.
Kedua, Al-Quran turun secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun dan masih ada kemungkinan turun ayat baru atau ada ayat yang akan dimansuh. Ketiga, susunan ayat dan surah dalam Al-Quran tidak berdasarkan kronologi turunnya, melainkan berdasarkan petunjuk khusus dari Allah. Demikianlah pembahasan mengenai makna pengumpulan dan juga pengumpulan pada masa Rasulullah SAW. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mira. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Iban Robani. Padanya saya persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Eh, Sekarang saya akan membahas terkait pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, muncul tantangan besar, yaitu yang tadi disampaikan oleh Mira, yaitu banyaknya para hufaz atau penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah. Umar bin Khattab khawatir Al-Quran bisa hilang jika tidak segera dibukukan. Karena itu, beliau mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Awalnya Abu Bakar ragu. Kenapa? Karena merasa itu sesuatu yang belum pernah dilakukan Rasulullah. Tapi akhirnya beliau setuju, lalu menunjuk Zaid bin Sabit sebagai ketua tim. Kenapa Zaid bin Sabit? Karena beliau adalah hafiz, penulis wahyu, dan saksi langsung turunnya ayat. Metode kerja mereka sangat ketat, setiap ayat harus punya dua bukti. Yang pertama catatan tertulis dari masa Nabi dan dan yang kedua hafalan sahabat yang terpercaya. Dengan cara ini terkumpullah mushaf yang akurat berdasarkan ijma para sahabat dan tersusun sesuai petunjuk Rasulullah. Mushaf ini pertama disimpan oleh Abu Bakar, kemudian Umar, lalu berpindah ke Hafsah binti Umar. Nah, memasuki masa Khalifah Utsman, Islam semakin meluas. Dari perluasan wilayah itu, muncul perbedaan bacaan di berbagai daerah. Masing-masing wilayah mengikuti kiroah sahabat tertentu, sehingga hal itu mulai menyebabkan adanya potensi perpecahan. Nah, untuk mengatasi hal ini, Khalifah Utsman tuh memutuskan untuk membuat standarisasi mushaf yang kemudian sekarang kita kenal sebagai Rasm Utsmani. Nah, beliau membentuk tim yang kembali dipimpin oleh Zaid bin Sabit lagi dengan beberapa sahabat lain seperti Abdullah bin Zubair, Said bin Ash, dan Abdurrahman bin Haris. Nah, Mushaf Abu Bakar dijadikan acuan utama jika ada perbedaan, maka bacaan Quraisy yang dipilih karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Quraisy. Setelah selesai, mushaf standar ini disalin dan dikirim ke berbagai wilayah Islam. Sedangkan mushaf pribadi diperintahkan untuk dimusnahkan agar umat tidak bingung dengan perbedaan bacaan. Keputusan ini berhasil menyatukan umat sehingga sampai hari ini mushaf yang kita gunakan sama dengan mushaf standar yang ditetapkan di masa Utsman. Nah, kenapa sih kita perlu membahas sejarah turunnya dan pengumpulan Al-Quran? Setidaknya ada 4 alasan utama. Pertama, kajian ini menegaskan bahwa Al-Quran benar-benar wahyu Allah. Turunnya secara bertahap selama lebih dari 20 tahun membuktikan bahwa ia bukan karangan manusia, melainkan petunjuk ilahi yang diturunkan untuk menjawab kebutuhan umat secara langsung. Kedua, pengetahuan tentang ayat pertama dan terakhir yang turun menjadi salah satu kunci dalam menafsirkan Al-Quran. Dari situ kita bisa memahami konteks pewahyuan, tahapan syariat, dan juga dinamika risalah Nabi. Yang ketiga, proses pengumpulan Al-Quran sejak zaman Rasulullah, lalu masa Abu Bakar hingga standarisasi di masa Utsman memiliki arti besar dalam menjaga kemurnian wahyu. Dari situ kita bisa yakin bahwa mushaf yang ada di tangan kita sekarang adalah mushaf yang sama persis dengan yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, sekaligus yang terakhir, mempelajari kajian ini bisa memperkuat iman kita. Kita sadar bahwa Allah benar-benar menjaga kitabnya sebagaimana ditegaskan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. Nah, dari sini juga lahir tanggung jawab moral, bukan hanya mengimani,
tapi juga menjaga, mengamalkan, dan mengajarkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Iban. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh Kaila. Padanya, silakan. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan pada materi hari ini. Jadi, turunnya Al-Quran itu secara bertahap selama 23 tahun dengan metode ilahi penuh hikmah, sehingga memudahkan pemahaman, hafalan, dan penerapan sesuai kondisi umat Islam. Kemudian, perbedaan pendapat ayat pertama dan terakhir. Hal ini menunjukkan dinamika wahyu dan dapat memperkaya perspektif tafsir-tafsir. Selanjutnya, proses pengumpulan ini terjadi pada masa Nabi, Abu Bakar, dan Utsman. Nah, hal ini itu sebagai bukti kehati-hatian para sahabat menjaga keaslian Al-Quran. Selanjutnya, urgensi kajian. Jadi, bukan hanya secara akademis, tetapi juga secara spiritual dan dapat memperkuat keimanan dan keyakinan bahwa Al-Quran ini Allah yang jaga dan terjaga dari perubahan. Dan yang terakhir yaitu relevansi. Setiap generasi Muslim perlu mempelajari sejarah nuzulul Quran dan pengumpulan Al-Quran agar Al-Quran benar-benar menjadi petunjuk hidup dan rahmat bagi seluruh alam. Mungkin sekian kesimpulan dari materi hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kaila. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada para penanya, dipersilakan untuk kaitkan terlebih dahulu. Silakan, tadi siapa? Jahit jadi. Silakan, Fadila. Baik, izin bertanya kepada kelompok satu. Untuk saat ini kan banyak ya pengeluaran Al-Quran terbaru dalam model atau motif terbaru. Nah, eh, ada tuh sempat info, ini udah lama juga sih infonya, ada Al-Quran yang mungkin ada kekeliruan gitu dalam penulisannya. Nah, mungkin menurut kelompok satu sendiri, adakah cara cara mewaspadai atau bagaimana sih cara kita untuk apa ya, kita dalam mewaspadai adanya kekeliruan dalam penulisan Al-Quran pada zaman ini gitu. Karena banyak tuh infonya seperti penulisan Al-Quran yang salah gitu, penafsirannya. Seperti itu. Apakah jelas?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya tadi ya. Sementara kita tampung dulu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Boleh langsung direspon. Sekali lagi, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Ane mencoba untuk jawab pertanyaannya Fadilah ya. Jadi kan sekarang emang banyak banget mushaf Al-Quran yang beredar, baik yang cetakan atau yang di internet gitu, kayak website-website gitu. Nah, di satu sisi itu kan memudahkan, tapi kita perlu waspada karena bisa aja ada keliruan dalamnya. Nah, cara paling aman itu kita mungkin bisa memilih mushaf yang udah dapetin cap resmi itu dari Kemenak. Biasanya ada cap atau keterangan di halaman depan mushaf. Nah, kalau untuk aplikasi, pilih yang terpercaya aja gitu dan jelas sumbernya. Eh, dan yang gak kalah penting tuh, mungkin kita kita sendiri perlu belajar bacaan dan sedikit hafalan supaya kalau ada yang salah gitu, misalkan tulisannya atau gimana, kita bisa sadar gitu. Jadi intinya gunakan mushaf yang terjamin gitu keasliannya. Oke, mungkin itu harus jawab pertanyaan dari Fadilah. Baik, syukran, Ahi. Apakah ada lagi yang ingin bertanya?
Baik, jika tidak ada lagi yang bertanya, akan kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Ustaz kembali.